Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di acara webinar series 3 Rektu Raise 2022 YATMI SMUPN Veteran Yogyakarta. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Maria Ulfa Kotrunada sebagai Master of Ceremony pada acara hari ini. Sebelum memulai acara pada hari ini, alangkah baiknya doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, dilanjutkan dengan sambutan Project Manager Webinar Series 3, Faras Fajrin Fauzia, sambutan Ketua YATMI SMUPN Veteran Yogyakarta, Bang Muklis Alkaf, sesi foto bersama, sesi penyampaian materi oleh Bapak Insinyur Muhammad Riyandi, STMN, sesi tanya jawab, dan yang terakhir, pemberian memento dan penutupan. Memasuki acara pertama, yaitu sambutan dari Project Manager Webinar 3 kepada Faras Fajrin Fauziah, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Maria Ulfa. Pada acara web series 3 ini dengan tema Embracing Digitization in Oil and Gas Industry 23 Oktober 2022, yang terhormat Chairman SMIATMI UPN Veteran Yogyakarta Bang Muklis Alkaf, Moderator Mbak Ratna Widyaningsih STMN, dan Speaker Bapak Insinyur Muhammad Riyandi STMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Kita bisa berkumpul di sini pada acara webinar series 3. Tema yang kami angkat pada acara webinar series 3 ini mengenai digitalisasi dalam dunia migas. Jadi dengan mengetahui pengaplikasian data science di dalam industri minyak dan gas bumi. Karena dengan adanya digitalisasi ini diharapkan kedepannya bisa memudahkan dan mempercepat pekerjaan nantinya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para partisipan yang sudah bersedia menghadiri acara ini. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Insinyur Muhammad Riyandi atas kesediaannya untuk memberikan materi dalam acara webinar series 3 ini. Semoga yang disampaikan berguna bagi kita sebagai pendengar dan semoga dapat membuka wawasan baru mengenai ilmu dalam dunia migas. Mungkin cukup sekian kata sambutan yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh partisipan dan speaker untuk Bapak Muhammad Riyandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Faras atas sambutannya. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua YATMI SMUPN Veteran Yogyakarta kepada Bang Muklis Alkaf. Silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya MC. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak Muhammad Riyandi sebagai pembicara pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Pak sudah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir pada acara pagi hari ini. Yang saya hormati juga Mbak Ratna sebagai moderator pada pagi hari ini. Terima kasih juga Mbak sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara pada pagi hari ini. Dan para peserta webinar yang tentunya saya hormati. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul dalam webinar pada pagi hari ini dalam keadaan tanpa kurang suatu apapun. Pertama,
Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia, kepada jurusan teknik perminyakan juga, karena berkat semua pihak yang terlibat, acara pada pagi hari ini dapat terlaksana, dan insya Allah harapan dari saya bisa terlaksana dengan lancar, tanpa ada banyak kendala. Selanjutnya untuk webinar series ketiga ini merupakan salah satu rangkaian dari RAISE 2022, di mana kami berharap kita semua dapat memperluas wawasan kita tentang oil and gas, dan khususnya di dunia digitalnya. Saya juga ingin menginformasikan bahwa masih ada beberapa rangkaian acara RAISE ke depannya seperti intellectual competition dan seminar nasional. Dan harapan dari kami semua acara RAISE nanti dapat berlangsung meriah dengan antusias peserta yang tinggi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih untuk Pemubis Alkaf atas sambutannya. Selanjutnya kita memasuki acara sesi foto bersama. Kepada seluruh panitia dan peserta, dipersilahkan untuk mengaktifkan kameranya. Baik, gambar akan diambil dalam hitungan mundur. 3, 2, 1. Terima kasih. Selanjutnya, sesi pemaparan materi akan dipandu oleh Ibu Ratna Widianingsih, STMN, selaku moderator pada acara webinar series 3. Mbak Ratna merupakan lulusan teknik perminyakan di UPN Veteran Yogyakarta. Saat ini, Mbak Ratna sendiri merupakan dosen UPN Veteran Yogyakarta di jurusan teknik perminyakan. Beliau ahli dalam bidang EOR dan produksi. Selamat pagi, Mbak Ratna. Selamat pagi, Mbak Ratna. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi, Mbak Maria. Apa kabar hari ini, Mbak? Alhamdulillah, baik, Mbak Maria. Alhamdulillah. Mbak Ratna sendiri udah siap untuk menjadi moderator pada acara hari ini? Insya Allah. Baik, kalau gitu saya serahkan acara ini Mbak Ratna. Untuk Mbak Ratna, dipersilahkan. Baik, terima kasih, Mbak Ulfa. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua yang hadir pada kegiatan webinar series Road to RAISE 2022 dengan tema Embracing Digitization in Oil and Gas Industry. Di sini telah hadir narasumber kita, Bapak Insinyur Muhammad Riyandi Anindika Yudi, Sarjana Teknik, Magister of Engineering, IPM and ACPE, Asian Charter Professional Engineer. Selamat pagi, Pak Muhammad Riyandi. Cek, apakah Bapak Muhammad Riyandi sudah bisa mengakses di sini? Oh, suaranya masih di mute. Oke, tes. Suara saya masuk? Masuk Pak Riyandi. Oke, ya terima kasih Bu Ratna. Mohon maaf ini, saya manggilnya apa ini Pak? Riyandi aja. Oh, Pak Riyandi, ya. Baik, terima kasih Pak Riyandi. Gimana kabarnya Pak Riyandi hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bu Ratna dan kawan-kawan?
Alhamdulillah baik Pak Riyandi. Oke, sebelumnya kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Riyandi telah hadir di tengah kita, menyempatkan waktu untuk berbagi ilmunya ini ya Pak ya. Ya, terima kasih Izinkan kesempatannya. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ratna Widianingsih selaku moderator pada hari ini. Sedikit saya akan bacakan CV dari Pak Riyandi. Mohon izin Pak Riyandi. Ya, silakan Bu Ratna. Oke. Beliau ini adalah lulusan sarjana di Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Fisika ya Pak ya. Lulus pada April 2014 dan melanjutkan S2-nya di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan Teknik Mesin dan lulus pada Juli 2021. Adapun beliau memiliki work experience antara lain di tahun 2014 beliau menjadi Associate Field Engineer di PT Halliburton Logging Service Indonesia. Kemudian 2015 sampai 2016 sebagai Project Engineer iField SCADA Project SLO Operation Engineering di PT Chevron Pacific Indonesia. Pada tahun 2016 sampai 2018 sebagai Reliability Engineer, Rotating Equipment Asset Integrity and Reliability Engineering di PT Chevron juga. Kemudian tahun 2018 sampai 2020 sebagai Project and Construction Engineer Central Area Project di PT Chevron Pacific Indonesia. Tahun 2020 sampai 2021 Facility Engineer Process Safety Management Operation Engineering di PT Chevron Pacific Indonesia. Dan saat ini dari 2001 sampai sekarang sebagai Field Engineer Process Safety Management Operation Engineering di PT Pertamina Hulu Rokan. Nah, dari CV yang diberikan oleh panitia, gitu ya, saya intip CV-nya Pak Riyandi ini memperoleh banyak sertifikasi dan beliau juga aktif dalam mengikuti pertemuan ilmiah ya untuk conference. Kemudian beliau merupakan seorang yang berprestasi, terlihat dari karirnya yang sukses di usia yang terbilang muda gitu ya Pak Riyandi. Banyak pengalamannya ini saya lihat. Maka mohon maaf ini saya tidak bisa menyebutkan secara detail karena banyak sekali ini pengalamannya Pak Riyandi ini. Nanti mungkin bisa share-share ya Pak Riyandi untuk tips dan triknya nih untuk adik-adik yang akan merintis karir. Oke, baik. Saat ini yang kita lihat bahwa industri migas sedang mengandalkan teknologi data berbasis digital untuk mengoptimalkan hasil eksplorasi, produksi, dan pasca produksi. Terkait dengan materi pada pagi hari yang bersemangat ini, Bapak Riyandi akan memberikan kita materi mengenai application of data science in the upstream oil and gas industries, yang memiliki tujuan untuk memberikan wawasan luas kepada kita mengenai pengenalan, pengolahan data, pengaplikasiannya, serta pengembangan artificial intelligence pada industri migas. Oke, baik tanpa membuang waktu lagi, Bapak Riyandi, kami persilahkan untuk pemaparannya. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Ratna. Saya izin share screen ya. Masih disabled ini. Boleh di open hostnya supaya saya bisa share screen. Baik. Sorry ya, coba share screen. Oke. Share. Slideshow. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kawan-kawan sudah menyempatkan untuk hadir di sharing. Di sini kita belajar bareng ya. Ini bukannya saya dalam kapasitas saya expert enggak. Ini kita sama-sama belajar. Jadi saya mau berbagi selama kurang lebih hampir 8 tahun ya di industri ini, terutama yang terkait dengan data science dan pengaplikasiannya di gas industry. Jadi kalau kawan-kawan
tahu ya, oil and gas industry ini sebenarnya luas banget, kita dari hulu sampai hilir. Cuma sayangnya saya saat ini baru dikasih kesempatan untuk banyak berkecimpungnya di hulu. Jadi ya saya bisa banyak sharingnya itu terkait aplikasinya di hulu, rapat kerja PII. Jadi kalau ada noise mohon maaf ya. Oke. Jadi apa yang akan kita bahas hari ini saya bagi jadi 6 bagian. Pertama itu apa saja yang dihadapi, apa saja tantangan-tantangan belakangan ini. Kemudian juga perkenalan juga apa sih data science ini dan solusi apa yang bisa diberikan data science terhadap yang dihadapi oleh industri migas. Mohon maaf, Kemudian Pak Riyandi, ya, sepertinya slide-nya belum bergeser ya? oh slide-nya belum bergeser. Oke. Belum bergeser. Sorry. Wait. Bentar ya, saya coba stop share. Saya screen share lagi. Screen. Sudah kelihatan belum ya? Sudah kelihatan ya? Belum? Belum, masih loading sepertinya. Sudah kelihatan? Masih loading, Pak. Oh, sudah kelihatan. Oke, siap. Ya. Jadi tadi saya bagi 6 ya. Apa dan solusi apa yang bisa dihasilkan. Kemudian toolbox data science yang biasa kita gunakan itu apa aja yang tersedia. Kemudian bagaimana roles dari data science bisa masuk ke industri migas. Kemudian ini mungkin ditunggu-tunggu ya, solusi machine learning apa saja yang sudah diterapkan. Nanti saya akan ngambil dari beberapa paper yang saya dan buat di conference nasional maupun internasional. Kemudian apa yang bisa siswa supaya bisa menguasai skill data science ini. Jadi ini key messages-nya ya, yang saya harapkan nanti pada akhir presentasi ini bisa pahami oleh kawan-kawan. Pertama, untuk tadi setiap bagian dari oil and gas industry, dari sektor yang ada di oil and gas, itu optimizing operations menjadi tema yang common ya, tema yang optimizing operations challenges ini kita sebenarnya data, dan data ini itu menunggu kita sebagai praktisi ataupun sebagai pekerja yang berkecimpung di dunia oil and gas itu untuk menggunakan data ini, menggunakan pendekatan data science dan mengingat bahwa data science skills ini sekarang menjadi sesuatu yang dibutuhkan ya. Jadi kalau kita mau tetap relevan, roles apapun itu perlu memiliki data science skills ini. Dan beruntungnya kita dewasa ini, terutama angkatan 2000 ke bawah ya, 2020, 2021 dan selanjutnya itu banyak banget learning sources yang ada di internet yang bisa kawan-kawan akses untuk mempelajari ini. Nanti saya akan share beberapa di slide-slide berikutnya. Next. Oke, ya ini tadi yang saya sempat sampaikan ya, ini diambil dari reportnya Deloitte. Jadi tema tantangan
yang dihadapi oleh oil and gas industri secara keseluruhan. Nah, apa sih tantangan dalam mengoptimalkan operasional? Ini ada beberapa yang big-nya ya. Pertama adalah biaya operasi yang makin lama itu makin meningkat, dan ini sangat relevan di Indonesia karena di Indonesia ini kebanyakan lapangan-lapangan dan fasilitas-fasilitas kita itu sudah tua. Makin tua, makin banyak yang perlu diperbaiki, kemudian makin tidak efisien. Jadi biaya untuk perbaikan, kemudian biaya buat fuel itu makin lama makin besar. Kemudian itu dari sisi biaya ya. Nah, dari sisi pendapatan, potensial pendapatan dari produksi itu juga dengan dia sudah tua, otomatis produksinya pun makin lama makin menurun. Dan makin sulit buat kita untuk mendapatkan produksi yang investment pula. Kemudian karena sudah lama, sudah banyak, sudah rumur, sudah banyak proyek yang dilakukan, maka material-material yang digunakan buat proyek itu juga makin lama makin menumpuk, dan karena itu udah dari zaman-zaman dulu, inventory dari material ini pun itu akurasinya sulit didapatkan yang benar-benar akurat. Ini juga jadi bagian dari tantangan operasi kita untuk mengoptimalkan, karena biaya kita untuk menyimpan dan biaya cost of unused goods itu juga jadi beban operasional yang cukup berat yang dialami, guys. Dan tadi karena udah tua asetnya ya, energi yang dikonsumsi pun makin lama makin banyak, dan ini meningkatkan cost dari operation. Dan ya, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini? Ya, kita bisa menggunakan data yang kita punya ya, karena dari report Deloitte ini juga itu setiap harinya itu 0,5 terabyte data yang masuk ke dalam operasi oil and gas. Bayangkan, itu sangat-sangat banyak, sangat-sangat besar. Dan sayang banget kita sudah mengumpulkan banyak data ini kalau tidak bisa kita capitalize, tidak bisa kita gunakan untuk memperbaiki operasi kita. Nah, tadi saya menyinggung data science. Apa sih sebenarnya data science ini? Ini big words-nya kita sekarang ya. Ini adalah suatu gabungan dari berbagai macam disiplin, proses dan sistem untuk mengekstrak atau untuk mendapatkan pengetahuan atau information dari data dengan bentuk-bentuk yang beragam. Dan apa saja sih interdisciplinary field yang digunakan di data science? Ada 3 ya. Pertama itu adalah domain knowledge. Domain knowledge ini adalah pengetahuan spesifik yang kawan-kawan yang sekarang di UPN mungkin ya tentang domain knowledge-nya adalah tentang petroleum engineering atau di operation yang digabungkan dengan pengetahuan dan skills terkait math and statistik. Karena sebenarnya machine learning atau data itu adalah istilah keren untuk statistik ya terutama.
Kalau kita menggunakan data yang banyak ini, konsep statistik, sehingga bisa mendapatkan, let's say, apa itu, prediksi kelas atau prediksi number, dan untuk memudahkan aplikasinya ini, satu lagi yang perlu mohon maaf ya, ini ada noise itu adalah tentang computer science. Gunakan komputer untuk melakukan melakukan pengolahan data ini. Jadi dari situ ada 3 skill ya yang perlu kita develop, yang perlu kita pertajam supaya kita bisa menerapkan data science ini. Pertama adalah subject matter expertise, jadi pengetahuan yang mendalam tentang suatu bidang aplikasi, kemudian kemampuan matematika dan statistik, dan terakhir adalah programming. Nah, solusi apa sih sebenarnya yang bisa disiapkan oleh yang disediakan oleh data science? Jadi ada 5 tingkatan dari aplikasi data science, dan itu tergantung processing yang kita lakukan pada data. Maka semakin tinggi ya level of analytics-nya, maka semakin banyak actionable knowledge yang bisa dihasilkan oleh aplikasi data science ini. Apa saja? Kawan-kawan bisa saya jelaskan ya, saya agak ribut di sini. Mohon maaf kawan-kawan. Jadi ada 5 tingkatan solusi yang bisa diberikan oleh data science. Pertama adalah bisa menjawab pertanyaan apa sih yang sedang terjadi, dan ini diselesaikan dengan apa yang disebut dengan descriptive analytics. Ya, ini bisa dengan kita mau visualkan data. Data visualization itu bagian dari data science. Dan ini yang paling simpel ya. Apa yang terjadi? Kemudian apa sih penyebab hal tersebut terjadi? Nah, ini sudah mulai naik lagi nih. Itu adalah di bagian exploratory. Dari sini kita mulai menjabarkan data ini untuk mencari penyebab dari suatu event. Makin naik lagi untuk melihat penyebab yang lebih detail dan mekanisme yang terjadi pada suatu event, itu kita masuk ke diagnostik. Ini dalam, sehingga kita bisa memecah data ini untuk mendapatkan jawaban ini. Nah, untuk machine learning, machine learning, deep learning, apapun lah itu yang sekarang jadi yang sekarang sedang hype, itu masuknya sebenarnya di 2 teratas ini, itu prediktif, untuk memprediksi apa yang akan terjadi. Kemudian preskriptif, untuk membantu kita menentukan apa lakukan saat kita dan melakukan salah satunya juga ya optimisasi itu di bagian prescriptive analytics. Jadi kalau kawan-kawan lihat, ini adalah end-to-end solution ya yang bisa diselesaikan dengan data science. Kita bisa menjawab level pertanyaan dari mengetahui apa yang terjadi, kemudian apa penyebabnya, kemudian dari
dari insight-insight yang sudah kita dapatkan di apa yang akan terjadi dan apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan event yang kita yang kita inginkan dari kejadian yang kita pelajari. Dan ini data science toolbox yang bisa kita gunakan dari yang tadi levels of analytics yang saya jabarkan. Ini roles dan toolbox untuk setiap level tadi. Misalnya untuk level prediktif, yaitu bisa estimasi, prediction, atau forecasting, kemudian classification, dan clustering. Itu kita bisa menggunakan apa yang disebut sebagai supervised learning atau unsupervised learning. Bedanya kalau supervised learning ini itu ada suatu target sebagai pengelompok dari data yang kita inginkan. Misalnya kita pengen memprediksi apakah seseorang itu akan lulus mata kuliah A atau tidak. Nah, itu kita kumpulkan data dia kelas berapa, kemudian dia nilai ABCD kuisnya berapa, dan segala macamnya. Kemudian outputnya from historic itu kita gunakan salah satu dari algoritma ini. Berarti kan untuk prediction ya, kita bisa pakai neural network atau support vector machine, atau kalau jadi data ini bisa macam-macam ya. Jadi ada data namanya categorical, ada data namanya regression namanya, any form of regression. Nah, kalau untuk klasifikasi atau untuk categorical ya itu kita biasanya gunakan ya kayak algoritma yang non regression ya. Nah, dari situ kita akan coba predik apakah dia akan lulus atau tidak. Nah, itu kalau misalnya aplikasi seperti itu masuk dalam supervised learning. Nah, kalau kita mencoba untuk mengklasterkan atau misalnya kita untuk mensegmenkan suatu data yang kita tidak punya label awalnya, maka kita menggunakan apa yang disebut dengan unsupervised learning. Jadi unsupervised learning ini menggunakan mathematical method untuk melihat pattern atau pola-pola di data, dan dari pola-pola itulah baru kita akan membagi data ini menjadi segmen-segmen yang memiliki karakteristik yang mirip. Kemudian kalau untuk yang tadi level akhir prescriptive itu optimization, ya, ini ada beberapa beberapa algoritma yang bisa digunakan, bisa genetic algorithm, optimization, dan beberapa efek algoritma yang menggunakan macam ini biasanya sih kalau yang menurut RMSE atau empirical ya, jadi pakai linear regression kita bisa melihat errornya berapa, routine square errornya. Kalau datanya kategorikal, biasanya kita menggunakan karakteristik curve
under area under. Simpelnya sih contribution matrix ini kita melihat seberapa banyak model kita ini salah, dan ya kita ukurlah akurasinya dari situ. Seperti itu. Oke. Ya. Maaf, suaranya tadi nggak kedengaran. Gimana? Ada yang ini ya, ada yang bocor suaranya. Oke. Ya. Nah, bagaimana sih roles? Ya, bagaimana sih roles data scientist di industri oil and gas? Jadi sebenarnya kalau kita punya data science skills, kita bisa dikonsider sebagai data scientist. Jadi tidak harus title data scientist gitu ya untuk bisa menjadi data scientist. Dan data scientist yang terbaik itu sebenarnya bukan yang purely data science dari background IT, tapi adalah subject matter expert yang memiliki skill data science. Ini dari pengalaman saya sih seperti itu ya. Untuk oil and di industri-industri lain pun sama. Kenapa mereka jadi the best data scientist? Karena mereka memiliki keahlian teknis yang merupakan penting dari tiga disiplin yang untuk data science ya. Karena kalau kita tidak tahu aplikasinya apa, ya kita tidak punya use case, tidak punya pertanyaan yang perlu kita selesaikan dengan data science. Rule pertama data science itu adalah pada saat kita mendapatkan suatu masalah, coba cari pendekatan yang lebih simple terlebih dahulu sebelum kita menggunakan pendekatan data science yang bisa dibilang lebih sophisticated. Namun untuk bisa mendeploy solution. Jadi kalau kita membuat suatu solusi, itu sebenarnya ada dua stage ya. Pertama adalah ya kita trial, kita coba sendiri. Kemudian kedua adalah kalau misalnya yang pertama ya kita deploy supaya bisa digunakan oleh siapapun. Nah, untuk deployment ini itu tidak bisa sembarangan. Minta bantuan data scientist ataupun personel dari teknologi untuk bisa kita deploy solution ini di platform, karena ya isunya adalah security ya. Bagaimana membuat aplikasi kita ini itu tidak mengganggu proses, tidak vulnerable terhadap attack dari luar. Dan ini di company-company yang besar itu AI atau machine learning ops ya. Dan ini divisi khusus untuk mendeploy solusi-solusi AI dan memaintain solusi-solusi AI ini di sistem yang besar. Ini kalau bisa dilihat ya, ini macam-macam ini data science dan semua proses-proses yang tadinya bersebaran, sehingga kita bisa menghasilkan decision yang memiliki value creation yang tinggi. Seperti itu. Ya, ini beberapa contoh ya aplikasinya dari data science yang ada di industri migas. Ini saya ambil dari salah satu paper saya yang tahun lalu saya presentasikan di
Joint Convention Hagi Yagi Atmi Afmi, dan presentasikan juga di Europe waktu itu virtually di acaranya American Institution of Chemical Engineers mengenai proses safety and big data. Yaitu adalah kita menggunakan drone inspection untuk memappingkan vegetasi dan mendeteksi adanya kerusakan pada insulator di power line. Kenapa ini penting? Dari data yang kami collect, kerusakan insulator dan adanya vegetasi atau pepohonan, binatang di power line itu adalah utama power line kami down. Dan kalau power line itu down, maka kita perlu mematikan sumur. Ya, sumur mati, produksi turun, pendapatan negara turun. Jadi that's not what we want. Kita pengen power system kita reliable, jarang mati, dan produksi kita tetap bertambah. Dan ini tadi menyelesaikan operation optimization challenge kan ya, karena dengan kita tetap menjaga produksi kita lancar, maka operational cost kita bisa di offset dengan production atau revenue. Nah, itu jadi ini yang penting ya. Kemudian ini saya ambil dari paper teman saya yang baru saja dipresentasikan di IPA, dan ini menang best paper untuk surface facility. Itu adalah memprediksi BSNW di tangki pengirim kami. Kenapa ini penting? Kalau BSW ini tinggi, maka kita akan produksi barang yang kita jual, dan ini menyebabkan pendapatan kita menurun ya. Nah, dengan kita bisa memprediksi BSNW kita bisa meningkatkan kualitas dari produk kita sehingga customer itu mau beli ke kita. Dan ini menggunakan pendekatan tadi itu regression ya, regression. Kita pengen menentukan berapa sih nilai BSW berdasarkan data-data lain yang berdampak terhadap kualitas BSW. Akurasi kalau nggak salah lebih dari 90% ini. Dan ya, a lot of money is made through the application of this machine learning model. Selanjutnya, next. Ini juga ini paper tahun 2019. Itu adalah kita memprediksi adanya congealing di pipeline. Ini juga kita menggunakan classification and regression. Kenapa ini penting ya, aplikasi ini penting? Karena kalau kita membiarkan congealing, minyak yang kita kirim itu jadinya tidak terdeliver seluruhnya, menyebabkan penyempitan di pipa, apa penumpukan itu di pipa, pipanya pecah, wah itu national news. Kita pengennya mengalir dengan lancar, kemudian kostum, sehingga kita terus mendapatkan revenue dari situ. Nah, ini salah satu yang solusi yang kita deploy, sehingga
minyak ini tidak konjel, tidak membeku dan menyumbat pipa yang menyebabkan produksi tensi pipanya pecah dan menghasilkan oil spill yang besar yang bisa jadi national news. Caranya sih kita gunakan machine learning untuk memprediksi pressure berdasarkan temperatur dari ambient, temperatur dari fluida, dan kalau misalnya kita memprediksi itu dia akan potentially clog, pressure-nya naik, kita do something about it. Ini juga ini tidak directly related ke just oil and gas, tapi ini adalah untuk project management in general. Ini saya ambil dari paper saya di IPA tahun ini. Itu adalah bagaimana kita menggunakan project dari database project untuk memprediksi akurasi dari project individual task. Ini sangat membantu jika kita punya project yang mandek, dan itu kita perlu mengetahui task per task, estimated completion. Apa hubungan dengan operation optimization? Ya, salah satu komponen dari operation optimization itu bagaimana kita mendeploy mengelola keuangan. Dan jika proyek-proyek kita ini schedule-nya amburadul, maka project cost-nya itu akan makin lama akan makin gede, otomatis ya keuangan perusahaan akan jadi kurang baik. Schedule operasi yang baik, maka kita akan bisa setidaknya project cost kita in overall itu sesuai dengan yang kita budgetkan, bahkan kalau bisa lebih rendah lagi, sehingga lebih banyak capital yang bisa kita retain dan keuangan yang lebih baik. Nah, ini dengan penggunaan kita menggunakan supervised machine learning, pakai regression, gabungan regression sama classification, dan kebetulan yang classification-nya lebih bagus hasilnya sampai 90%. Lebih baik daripada pendekatan tradisional yang cuma 60-85%. Nah, ini juga terkait tadi maintenance ya, maintenance cost, bagaimana cara menurunkan maintenance cost. Itu kita menggunakan machine learning untuk mengolah data-data yang dan data-data mekanikal dari pompa, sehingga kita bisa memprediksi kapan dia rusak. Ini saya pernah bikin di side project saya ya, itu memprediksi downtime dari pompa menggunakan gabungan time series modeling, regression. Agak kompleks waktu itu. Datanya banyak banget, ada sekitar 30.000, 50.000 data point, data setahun terakhir. Dan dari situ saya bisa memforecast kapan estimasi si pompanya bakal trip. Well, akurasinya rendah, sayangnya cuma ya 40%-an, tapi dia bisa mendeteksi bahwa dalam kurun waktu yang saya gunakan buat prediksi, itu pompa pasti akan trip sekali. Walaupun realnya itu lebih lama daripada aktualnya.
lebih lama dari, tapi kalau waktu itu kita mengambil aksi, maka ini dia nggak akan trip. Dan ini akurasinya low karena failure sedikit. Ya, machine learning ini it is as good as the data that we use to train it. Jadi kalau misalnya kita kasih datanya yang kurang bagus, ya modelnya juga akan menghasilkan hasil yang kurang bagus. Sangat-sangat penting untuk kita kalau mau menggunakan ini, itu pastikan kualitas datanya itu benar-benar bagus, sehingga akurasi dari modelnya pun akan bagus. Kemudian ini one of the most significant cutting edge application of machine learning. Ini saya ambil kawan saya, yaitu adalah menggunakan machine learning untuk memprediksi kebutuhan pembangkitan selama beberapa hari ya ke depan, ya dibagi 1 hari, 3 seminggu sampai sebulan, dan dari situ rekomendasi berapa banyak generator yang perlu dinyalakan sehingga kita bisa memplanningkan pemakaian fuel. Cost saving segede banget. Ini juga sama kawan saya dijadikan sebagai disertasi. Disertasinya dapat coverage banyak banget ya, dari perusahaan, dari international conference, bahkan jadi salah satu best dissertation ya, karena aplikasinya ini keren banget. Ini kalau kita tahu ya, fuel itu salah satu cost terbesar kalau kita mau generate power, dan menggunakan aplikasi ini, fuel ini bisa kita kurangi. Kita sudah bisa mendapatkan forecasted load ya, berapa sih sebenarnya generation yang perlu kita hasilkan. Jadi kita penggunaan fuelnya itu bisa benar-benar efisien dan optimal, dan ini menghasilkan cost savings yang besar banget. Ini mungkin kawan-kawan tunggu-tunggu ya. Kita sebagai mahasiswa bisa kita ada 4 yang bisa saya sarankan kawan-kawan. Yang paling penting adalah kuasai basic. Ini penting banget. Kenapa? Karena kalau ini tidak kita pegang, ke depannya kita keteteran. Kalau yang udah pernah kan just with few lines of codes, tapi kita selain kalau kita hanya bergantung pada itu saja, pada saat kita perlu membuat suatu aplikasi yang belum ada modulnya, tahu apa sih di belakang that line of code. Nah ini bisa kemudian basic sciences ini adalah untuk membangun domain knowledge.
seperti yang saya sampaikan tadi, domain knowledge ini sangat-sangat penting karena ini disinilah kita mengetahui kita selesaikan dengan data science ini. Tidak akan bisa mulai untuk menguasai basic. Kemudian bahwa sekarang ini mudah banget untuk dapetin apa namanya referensi bisa ke YouTube atau baca e-book, atau kalau mau yang lebih nendang lagi online course. Ini ada 4 yang saya dapetin reviewnya bagus dari teman-teman saya yang pernah ikutan. Itu ada di coding, productive aid. Kalau misalnya mau coba apa namanya menggali lebih dalam, kemudian kan untuk ambil bootcamp atau online courses di lembaga-lembaga ini. Kemudian ini kalau ada yang tingkat 3 ya, tingkat 3, tingkat 4 bisa ngambil ini beberapa yang saya tahu ya, Schlumberger itu mereka punya menangani use case machine learning, itu ada Delphi, ada Agora. Kemudian Esri ini salah satu perusahaan yang bergerak di bidang location intelligence, itu untuk geospatial ya. Ini juga mereka sering membuka lowongan untuk kalau mau belajar ya, atau langsung ke K3S, Major Oil and Gas Company yang menggunakan machine learning. Ini beberapa yang saya tahu ya, ada Chevron, kemudian Pertamina macam-macam, bisa bisa ke PHM, bisa ke PHR, kemudian ke ConocoPhillips, atau bisa ke PG. Akhir, buat yang sudah di tingkat akhir, tinggal menyelesaikan, apa namanya, skripsi dengan machine learning ini. Ya, learning by doing itu akan lebih mengena ya, kawan-kawan, lebih apa namanya, lebih lama ninggalnya tuh pengalaman tuh apa namanya skills kawan-kawan. Ya, itu aja kayaknya yang bisa di rundown yang awal. Itu ada pembicara satu lagi yang membicarakan tentang basic dari data science. Jadi apa namanya, slide-slide mengenai basic data science saya take out. Saya yang fokus di aplikasinya aja. Ya, semoga tadi penjelasan singkat, sharing manfaat. Silakan jika ada pertanyaan kawan-kawan. Baik, terima kasih Pak Riyandi. Selanjutnya untuk sesi pertanyaan silakan kepada audiens, mungkin bisa raise hand. Sangat menarik Pak Riyandi untuk materinya terkait data science ini ya Pak ya. Oke. Baik, dipersilakan untuk audiens, ada yang mau ditanyakan? Silakan raise hand. Ada? Atau silakan langsung untuk open mic dan menyampaikan pertanyaannya. Ada? Oke. Saya nih yang penasaran nih mau tanya nih sebenarnya Pak Riyandi. Ya, silakan Bu.
Tadi terkait data-data ya, data science begitu. Tadi Bapak juga menjelaskan bahwa ini sebenarnya tentang input data ya Pak ya. Input data ini sangat berperan penting dalam outputnya gitu ya. Outputnya. Jadi kalau akurasi rendah ya kemungkinan data yang dimasukkan mungkin kurang pas gitu ya mungkin ya Pak ya. Apa benar begitu atau bagaimana ini Pak? Kita Halo Pak Riyandi. data yang kita punya itu kurang banyak fiturnya, kurang banyak jumlahnya, itu sangat pengaruh terhadap kemampuan modelnya untuk Pak generalisasi atau keumuman dari suatu datanya itu juga kurang karena dia jadi jatuhnya, maaf, tes. Ya Pak Riyandi tadi agak putus-putus, mungkin share screen-nya mungkin bisa di Oke, ini dulu saya atau stop share dulu ya. Oke, siap. Ya. Tadi itu ya, halo. Iya, tadi kurang jelas. Silakan. Halo, Pak. tes. Suara saya jelas? Jelas sekarang, Pak. Ya, jadi tadi bisa sih Bu jadi penyebab kenapa model yang dihasilkan tuh kurang akurat. Karena kalau misalnya fiturnya terlalu dikit, berarti kan variabilitas, bukan variabilitas ya variabilitas yang bisa kita tes di data itu nggak begitu banyak kan ya. Ya hanya sesuai dengan fitur yang tersedia. Dan kalau jumlahnya dikit, ya dia jadi tidak general karena dia berarti ya cuma spesifik ke case-case yang kita jadikan input. Semakin banyak datanya, semakin banyak fiturnya, maka makin banyak juga yang bisa kita test out untuk mendapatkan fitur-fitur dan variabilitas di data yang lebih general untuk bisa kita aplikasikan ke modelnya. Baik, terima kasih Pak Riyandi. Oke. Ada lagi pertanyaan dari audiens mungkin? Kami beri kesempatan untuk para audiens. Saya tadi dibisikin ini dari panitia, katanya ada door prize gitu Pak Riyandi nih. Untuk audiens. Oke, silakan kepada audiens. Ada Pak Paulus Ginting. Wah, baik, Pak ini Paulus senior Ginting. saya ini. Terima kasih Pak Paulus sudah hadir. Silakan Pak Paulus. Mungkin bisa dibantu untuk unmute dari panitia. Halo, bisa dengar suara saya? Halo. Sudah jelas. Bisa, Pak. Ya, mohon maaf. Selamat pagi Mas Riyandi dan Mbak Ratna. Halo. Ya, pagi Pak Paulus.
Iya, Mana kabarnya Mas, Pak? iya, alhamdulillah baik-baik saja Mas Riyandi. Terima kasih kesempatan untuk ikut webinar juga Mbak Ratna. Saya panggil Mbak aja ya karena paling adik saya Mbak Ratna. Saya paling tua di sini Mbak Iya, Ratna, mohon betul. maaf. Ini Betul, tua Pak tua Paulus. iya, tua-tua keladi ini Mbak. Iya, tapi meskipun tua ya Mas Riyandi karena bidang saya teknik kimia tentunya ya saya lebih junior untuk ilmu yang ini dibanding Oh, Mas Riyandi tentunya. Karena saya teknik juga masih kimia, belajar Pak. jadi jujur Mbak Ratna, saya dari teknik kimia eh, agak perjuangan sih memahaminya karena kan teknik kimia kan beda banget ya dengan bidang yang didalamin Mas Riyandi dan mungkin Mbak Ratna sendiri. Kalau pertanyaan saya sih selama ini kalau teknik kimia untuk bantuan datanya itu kalau kita jadi proses field engineer atau proses engineer yang mendesain itu tuh kita supportnya data-data yang akurat. Kalau proses sih biasanya begini ya Mbak Ratna, misal tadi case-nya Mas Riyandi tentang PAM apa tuh yang case yang tentang PAM tadi apa Mas Riyandi, saya lupa ingat judulnya. Yang Oh, PAM yang pompa ini ya, predictive maintenance Pak ya. nah, predictive maintenance, waduh, kalau teknik kimia biasanya cuman begini Mas, cuman flow rate-nya berapa, tekanan discharge-nya berapa, suction-nya bagaimana, NPS-nya bagaimana, pumping temperatur nggak begitu ngaruh sih Mas, karena fluid liquid pumping itu kan nggak density kan nggak begitu sensi sama temperatur ya. Nah data yang kita support ke Mas Riyandi dan kawan-kawan ya coba itu kalau ada di proses. Kemudian kalau yang tadi yang congealing point itu ya itu juga dari proses cuman awareness-nya paling cuman ke ini ya ke pressure, ke tekanan flow rate sama mungkin PowerPoint seperti itu. Nah, untuk yang kasus pompa dan itu loh Mas, kasus pompa dan apa tadi yang congealing point tadi, itu kalau disiplin yang terlibat mestinya apa saja ya Mas? Kalau proses engineer itu mungkin tidak cukup karena untuk pompa kan proses kan nggak ngerti, maksudnya rotating itu punya gimana, gear-nya gimana, loop oilnya gimana, nggak ngerti Mas, saya goblok kalau masalah itu. Ngertinya cuman ya yang terkait-kait sama teknik kimia doang gitu, jadi mungkin lebih ke multidisiplin interface atau multidisiplin data yang menunjang akurasi untuk membuat keputusan itu apa untuk dua case tadi Mas, untuk dua case tadi yang congealing point sama pompa itu disiplinnya apa aja, mungkin sama mungkin enggak, saya nggak ngerti juga. Kalau yang terkait ke project tadi itu bisa terkait ke selama ini kan kalau saya menjalani project itu yang ke arah construction ya Mas Riyandi, itu yang jadi masalah itu long lead item. Nah itu ada kaitan ke situ juga nggak? Jadi karena kita mau membangun apa gitu long lead itemnya kelamaan, nah itu yang kadang harus disiasati dari awal mungkin gimana gitu. Nah kalau untuk project kendalanya apa? Apa long lead item aja? Saya tepatnya itu long lead atau mungkin bisa diceritakan saja Mas Riyandi. Oke, jadi, siap. Terima kasih sebelumnya Mas Riyandi, terima kasih ya Mbak Ratna juga. Siap, terima kasih Pak Paulus. Ya, iya. Ini kalau praktisi memang beda pertanyaannya. Ya, kalau untuk yang tadi congealing ya Pak, itu memang kita multidisiplin ya. Kita ada dari proses engineer, kita ada dari petroleum engineer, karena yang ngerti apa namanya ya, physical properties dari si minyaknya ini ya kawan-kawan petroleum lah, mereka punya PVT diagramnya, ini optimalnya itu di berapa supaya dia tidak berubah fase menjadi solid, ke congealing. Kita ada IT tentunya ya, kawan-kawan dari IT, kawan-kawan instrumen, apalagi ya gabung di situ, instrumen, ada proses safety juga. Ya itu banyak sih Pak kalau untuk yang congealing ini Pak, jujur kita juga mencoba karena data yang available itu nggak banyak ya, ini sih tantangan yang kita hadapi di lapangan ya. Untuk menambah data itu nambah investasi dan kita perlu membalance out cost per benefit-nya untuk mendapatkan return yang optimal dari investasi itu. Jadi dari situ kita ya mencobalah dengan data-data yang kita punya, dengan sensor-sensor yang ada, apa yang bisa kita hasilkan, apa yang bisa kita pelajari dari situ untuk membantu kita prediksi tadi kondisi congealing.
Ya tadi multidisipliner banyak ya Pak ya, kalau untuk Iya, itu. iya. Kalau untuk pompa, mainly sih teman-teman di reliability Oh ya, sama teman-teman di mechanical ya. iya, iya. Oke. Mereka soalnya kalau ya tadi seperti yang Pak Paulus sampaikan, untuk sisi proses ya paling dari flow rate, pressure, dari dua itu Iya, kan, karena itu membentuk pump curve kita. Dan dari situ sebenarnya kita udah bisa Pak memprediksi kalau misalnya dia berada di base efficiency point, berarti kan operasionalnya itu tidak masalah ya, pompanya kondisinya akan bagus-bagus saja. Tapi begitu dia move keluar, antara dia lebih atau kurang, nah di situ mulai ada problem. Nah itu dari data apa namanya operasional prosesnya. Kemudian kita ini lagi Pak, kita feed lagi dengan data-data mechanical-nya. Data-data mechanical rotating-nya seperti vibration, kemudian bearing temperature, motor load, sama apa ya kita ambil ya, vibration. Ya, data-data yang terkait operasi pompanya itu Pak. Nah dari situ kita bisa mengkonfirmasi pada saat dia move dari BEP-nya, ini problem nggak, benar-benar nggak problem. Nah kalau misalnya dia move dari BEP, vibration naik, kemudian bearing temperaturnya naik. Bearing temperaturnya naik, itu ntar consumption dari arusnya juga naik. Dan over the years kita accumulated, kita bandingkan, kita ambil juga data dari maintenance untuk melihat kapan dia breakdown. Nah itu kita udah punya dataset untuk memprediksi apakah di titik itu dia akan breakdown atau enggak. Di situ power ya Pak. Dan dengan kita tahu seperti itu, kawan-kawan maintenance itu bisa mengambil langkah preventif supaya pompanya ini tidak breakdown dulu. Ya kita stop sebentar, ganti parts. Karena biasanya kalau dari vibration itu kita vibration itu datanya cukup lengkap. Kalau kita ambil frekuensinya, itu bisa tahu tuh Pak kerusakannya di mananya. Nah itu bagian dari aplikasinya ya, kita ambil data kemudian kita bisa tahu di mana potensi rusaknya, kita perbaiki ya sebelum dia breakdown, kondisi pompanya udah diperbaiki lagi. Terus tadi terakhir terkait project Pak ya. Ya, long lead item itu kita biasanya sih memang sudah identifikasi di awal project banget ya Pak ya. Ini long lead item, ini harus segera dibeli, dan kalau misalnya enggak ya itu akan pastinya project akan jauh lebih lama. Kalau yang saya mau coba selesaikan dengan solusi yang saya buat itu lebih ke construction task-nya Pak. Jadi untuk pekerjaan A, project typical A, dari data yang sudah kita accumulated selama beberapa tahun belakangan, itu task construction apa saja, ya mainly task construction apa saja yang berpotensi untuk menyebabkan proyeknya ini delay. Nah dari situ kita lihat juga siapa yang ngerjain. Nah kadang beda kontraktor, beda juga kan Pak performance-nya. Nah kita biasanya kalau untuk proyek-proyek besar itu bisa multiple contractors. Nah itu di situ bisa kita dapetin. Kemudian kondisi cuaca seperti apa? Itu juga bagian dari data yang ada available. Kemudian apa lagi itu ya? Jumlah krunya berapa? Yang terkait resource allocation itu juga jadi salah satu fitur yang bisa kita pelajari dari data project itu yang menentukan apakah task itu akan selesai tepat waktu, lebih cepat atau lebih lama.
Semoga menjawab Pak Paulus ya. Kita sama-sama belajar Pak. Saya juga masih junior Pak. Oke. Baik, Ini tadi penanya kedua dari Pak Rizky Fitrianto, dari tadi udah angkat tangan nih, belum turun-turun. Dipersilakan Pak Rizky Fitrianto, mungkin bisa dibantu untuk unmute dari... Sudah unmute, oke. kedengeran ya. Ya, Bismillah, Assalamualaikum. Terima kasih kesempatannya. Untuk Pak Riyandi, saya penasaran, mungkin pertanyaan saya mudah-mudahan relevan dengan rekan-rekan yang masih menempuh pendidikan itu. Mungkin bisa dijelaskan dari sudut pandang dan pengalaman Pak Riyandi itu bedanya antara data scientist dengan data engineer dan data analis ya. Karena kalau misalnya kita perhatikan di lowongan pekerjaan tuh ada beberapa perbedaan terminologi walaupun di job description-nya bisa kita ambil ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk beberapa hal yang saya pahami di beberapa organisasi itu ada entah departemen atau posisi information management atau IM. Nah, IM itu apakah bagaimana hubungannya dengan data science yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Riyandi selama ini, khususnya untuk yang operation dan maintenance. Terus yang ketiga, ini dan yang terakhir itu hubungan dengan pertanyaannya Pak Paulus tadi ya tentang material. Itu apakah mungkin ada yang bisa di-share oleh Pak Riyandi, atau mudah-mudahan Pak Riyandi punya pengalaman terkait dengan logistik dan e-spare ya, spare parts and interchangeability records. Itu juga kaitan dengan ERP mungkin yang plan maintenance module atau PM dan MM, material management modul, terkait dengan data science ini aplikasinya. Karena untuk di beberapa perusahaan yang saya ketahui itu ada mereka mungkin yang sudah worldwide ya, itu ada organisasi tersendiri, mungkin data science dan information management personnel itu masuk bisa di seperti Global Project Organization atau GPO, juga Global Operation Organization atau GOO, dan yang lainnya itu ada GWO, Global Wells Organization, mungkin yang tadi sudah dipaparkan Pak Riyandi, dasarnya pengalaman lebih ke operation ya, dan well sepertinya ya. Cuman untuk terkait logistik material dan juga spare part interchangeability record itu juga bisa sangat berhubungan dengan project capital ya, capital project ya, terkait dengan project dari mulai fit mungkin sampai construction. Mungkin sementara itu 3 itu Pak. Mohon maaf kalau terlalu banyak pertanyaannya. Siap, nggak apa-apa Pak. Ya, Terima kasih nih pertanyaannya. Tadi yang pertama mengenai data analis, kemudian data engineer, sama data scientist ya. Iya betul Pak. Oke. Ya, kalau data engineer, data analis, sama data scientist, apa ya diferensinya? Saya kebetulan tidak banyak berkecimpung di situ Pak. Jadi ini saya jawab as best as I know ya Pak ya. Iya Pak, apa? Kalau data analis itu setahu saya itu fungsinya adalah melakukan data analisis ya, seperti nama ininya ya, dan tidak primarily harus bisa mengaplikasikan advanced data science algoritma seperti machine learning atau deep learning and all, bisa mengolah data untuk divisualkan di Excel atau misalnya untuk bisa diintegrasikan di Power BI. That's good enough for data analyst as far as I know. Kalau data scientist itu kemampuan tadi advanced data science skills itu perlu. Mereka diharapkan bisa mengolah data menggunakan basic dan advanced data science, sehingga ya pembuatan model machine learning, deep learning and all itu mereka perlu
punya keahlian di sana. Sedangkan data engineer, setahu saya itu lebih ke apa ya? Ke aduh apa bahasanya? Data engineer itu mereka lebih ke ini apa namanya, arsitekturnya atau sistemnya yang memaintain database, kemudian yang menginikan ETL ya, apa namanya, ETL itu ETL itu extract, transform, and load ya, yang menginikan data apa namanya, mengetahui ini ngambil data dari mana, kemudian transformasinya seperti apa, dan dia bisa langsung jadikan dataset seperti apa. Jadi lebih ke memprepare datanya, memprepare arsitekturnya, memprepare sistemnya, sehingga kawan-kawan data analis dan data scientist itu tinggal menggunakan data-data ini untuk kebutuhan mereka. Saya seperti itu Pak, mohon maaf kalau misalnya ada kurang-kurang jawabannya. Tadi yang kedua mengenai information management. Saya mungkin cerita di organisasi saya aja karena itu yang saya tahu. Iya, Pak. Mereka lebih menjadi liaison untuk antara fungsi IT dengan fungsi user. Jadi jatuhnya apa ya, perantara lah ya yang mentranslate kebutuhan user ke IT dan apa namanya, teknis dari IT ke user. Jadi di situ dia bermain perannya. Biasanya sih orang-orang yang ditempatkan di situ yang punya pengalaman di IT dan di user. Jadi dia mengerti bahasa apa yang perlu bahasa apa yang perlu digunakan saat berinteraksi dengan IT dan bahasa apa yang perlu digunakan pada saat berinteraksi dengan user, sehingga antara kedua fungsi ini itu bisa berkolaborasi dengan baik. Itu yang saya ketahui sih untuk information management. Kemudian yang ketiga tadi terkait aplikasi machine learning untuk ini ya, material management ya. Iya, Pak. Bentar, saya perlu charge dulu nih, laptop saya sudah. Maaf bentar Pak ya. Saya charge dulu Pak. Izin. Oke. Ya. Beberapa modul yang advance ya itu udah ada. Mungkin kayak SAP atau JDE itu udah ada modul tambahan yang bisa langsung digunakan kawan-kawan untuk mengelola spare part, terutama ya spare part management, karena bisa di situ kita bisa mempelajari dari data historical bagaimana utilisasinya, seberapa cepat dia turnover-nya yang harus di-refill lagi, dan apa namanya, dia bisa ngitung juga optimum stok itu di berapa. Itu ada, setahu saya ada modulnya di software besar. Kalaupun mau bikin bisa juga, ya will take quite an effort ya untuk bisa menginikan. Jadi aplikasinya itu sudah ada Pak ya. Mungkin coba saya cari. Saya lupa soalnya ininya apa namanya, di SAP kalau nggak salah tuh ada. Ya, udah ada ininya, modulnya. SAP ada, di JDE juga kalau nggak salah ada. Ya,
Jadi ini dari Oracle ya. Itu udah ada sih Pak, dan bisa tinggal pakai. Tinggal kita punya dananya atau enggak untuk bisa mengaplikasikan. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke. Tadi ada pertanyaan nih Mbak Aisyah ya. Silakan. Ini raise hand tadi. Oke, Baik, Pak, silakan terima Pak kasih Isa. atas kesempatannya. Pertanyaan saya, gimana sih Suaranya agak-agak kedengaran atau saya aja yang apakah sudah terdengar, Pak? Silakan Mbak Aisyah. Oke. Saya ingin bertanya, gimana sih kita sebagai seorang student yang belum terjun ke dunia pekerjaan, kan nanti suatu pekerjaan akan dilisis oleh misal machine learning atau artificial intelligence. Bagaimana sih cara kita untuk beradaptasi dan mengikuti perkembangan data science di era yang memang sekarang sudah menjadi suatu tren data science tersebut. Untuk mind mappingnya, untuk belajar data science itu bagaimana? Saya juga pernah mendengar tip Python untuk bahasa pemrograman dari data science ini. Jadi Python ini masuk ke tahapan mana ya Pak? Pertanyaan yang kedua, cara pembuatan pemodelan dari machine learning itu bagaimana untuk meng-solve problem-problem dari oil and gas industry, itu bagaimana Pak? Terima kasih. Oke. Ya. Tadi yang pertama, bagaimana kita bisa beradaptasi ya? Beradaptasi, ya, nggak ada cara lain selain selalu belajar ya. Saya juga untuk machine learning baru banget Mbak saya belajar basicnya dulu waktu kuliah di tingkat akhir. Cuma that was like almost 10 years ago. Kemudian baru belajar lagi itu 2020. Jadi ini baru 2 tahun sebenarnya saya mengirikan. Tapi karena saya suka dan saya lihat ini relevan dan ada value yang bisa di-create dari sini, ya saya push through. Saya yakin teman-teman di sini apalagi masih muda-muda yang baru mau lulus, bahkan yang masih di tingkat 2, tingkat 1, tingkat 3, ini jauh lebih jago dari saya. Kayak ya supaya tetap relevan, tetap ini ya saya belajar juga untuk bisa keep up. Ini tuh Mbak, kalau dari saya sih terus pelajari, terus banyak latihan, ini use case. Ya Python itu salah satu cara aja ya, salah satu tool saja yang bisa kita gunakan untuk data science ini. Macam-macam sih tools lain, bisa pakai bahasa pemrograman lain seperti R atau misalnya Julia atau apa sekarang Kotlin, Go, macam-macam. Bisa juga kalau mau no code itu udah banyak softwarenya, bisa pakai Nine, bisa pakai data IQ, bisa pakai apa lagi ya yang tinggal drag and drop. Di salah satu project saya tadi yang PAM predictive maintenance itu saya pakai no code. Jadi benar-benar pakai saya masih ada nggak ya? Kayaknya udah nggak di laptop yang ini. Itu tinggal drag and drop. Yang penting logiknya tahu ya apa yang perlu dilakukan di data itu. Kita mau cleaning dulu, mau kita distribusinya, mau kita kita evenly distributed dulu. Nah, itu udah ada modulnya, tinggal kita bikin rangkaiannya, terus udah dapat hasilnya. Jadi kalau misalnya kita mau fokus di aplikasinya aja, udah banyak sekarang tools yang lebih mudah digunakan, nggak perlu
kemampuan programming yang sophisticated, yang level tinggi, itu bisa. Tadi terakhir, ya itu tadi ya, juga menjawab, semoga itu menjawab juga pertanyaan ketiga, kalau misalnya dari ini yang oil and gas, bukan background IT, ini gimana cara mengaplikasikannya. Itu tadi banyak kok tools sekarang yang no code bisa cari. Saya chat kali ya di Nime mungkin ya. Ini Nime ini gratis, bisa pakai data IQ. Ini 2 ini yang pernah saya coba ya. Dan belajarnya pun gampang banget. Saya yakin kawan-kawan bisa cepat lah untuk itu, untuk belajarnya. Jadi gitu tadi, semoga menjawab ya. Pertama, selalu belajar supaya tetap relevan. Itu kita ya sampai kapanpun ya, kalau mau relevan, harus mau belajar, harus mau mencoba hal-hal baru. Karena saya lihat sekarang tuh cepet banget perubahan tren di teknologi. Sekarang kita masih ngomongin data science, machine learning, deep learning. Yang lain udah pada ngomongin augmented reality, metaverse, dan blockchain dan segala macam lainnya yang lebih advance lagi aplikasinya, dan belum banyak didalami oleh praktisi-praktisi ya. Jadi ya semoga menjawab ya Mbak Aisyah. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawabannya. Baik, Oke. terima kasih Aisyah. Ada lagi pertanyaan dari audiens? Mungkin pertanyaan terakhir. Ini ada satu pertanyaan di chat saya baca. Oh iya, di chat betul. Dari Pak Mark. Pertanyaannya adalah, di PHR dan Pertamina secara sistem, modul-modul apa saja yang digunakan untuk interface digitalisasi? Apa persoalan mungkin ya, masing-masing benefit dari masing-masing modul yang berbeda dari ini, dan dari hasil analisa PHR dan Pertamina, apa modul yang paling memadai dan direkomendasikan untuk kegiatan operasionalnya? Dan terakhir, kenapa modul ini yang digunakan? Jadi ini terkait tentang modul yang digunakan ya di PHR dan Pertamina ya Pak Riyandi. Oke. Pak Riyandi. Ini jawabannya akan terlalu teknis dan banyak menyinggung hal-hal yang sensitif. Jadi saya mohon maaf, saya nggak bisa jawab. Dan bukan saya juga sebenarnya yang lebih tepat untuk menjawab pertanyaan ini, karena ini tim IT ya, AI Ops, AI and Machine Learning Ops yang lebih tepat untuk tanyakan ini. Jadi mohon maaf, Mas Mark, ini pertanyaan cukup sensitif karena menyangkut trademark ya, ini rahasia perusahaan mengenai modul-modul yang digunakan. Mohon maaf. Ini apakah ada tim khusus untuk data di PHR nih? Ada Ada. pertanyaan selanjutnya. Iya, ya. Kalau itu ada, kita punya dua tim besar under manager yang khusus mengelola data, dan itu yang menjadi benchmark buat Pertamina Corporate untuk membuat tim yang sama di level corporate-nya. Jadi ya ada tim khusus. Sayangnya saya tidak tergabung di situ. Saya masih ditaruh sama bos saya di lapangan. Masih dibutuhkan Pak Riyandi di situ ya. Akan indah pada masanya ya Pak Riyandi. Amin. Baik, terima kasih untuk mungkin tadi adalah pertanyaan terakhir dari sesi tanya jawab kita ini Pak Riyandi.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Riyandi udah menyempatkan ya Pak ya, memberikan kita pemaparan-pemaparan yang cukup menarik. Mungkin saya akan menyampaikan sedikit ringkasan ulang mungkin ya dari yang tadi kita bahas. Sebagian ini bahwa berdasarkan pemaparan Pak Riyandi bahwa peranan data science sangat besar dalam penyelesaian suatu masalah yang kita bahas saat ini tentang upstream di oil and gas industry. Sebenarnya memang ini ya Pak Riyandi ya, bukan hanya di upstream ya, banyak hal ya Pak Riyandi ya. Benar. Nah, kemudian misalkan kami yang dari UPN ini kan downstream gitu ya, jadi mungkin juga bisa kita kembangkan ke sana gini ya Pak. Oke, baik. Oh, bisa banget, Bu. Bisa banget. banget. Justru kalau saya lihat ya, value creation di downstream, terutama kayak untuk menyelesaikan permasalahan distribusi BBM atau optimal kontrol untuk menghasilkan produk turunan migas, itu value-nya akan lebih oke lagi tuh. Itu mungkin bisa kerja sama Pak Paulus ntar tuh. Pak Paulus Iya. ahlinya proses. Betul. Betul. Kita di downstream ini kalau boleh sedikit cerita banyak ketidakpastian gitu ya Pak ya, namanya di bawah permukaan gitu kita nggak tahu benar atau salah gitu ya untuk untuk probabilistiknya gitu kan kita harus lihat ini gitu untuk properti dari reservoir gitu ya, mungkin kalau yang dari UPN mungkin ke downstreamnya gitu ya Pak. Oke, baik, tapi bisa kita garis tengahi ini ya. Dengan adanya data science ini kita bisa menghemat cost gitu ya Pak ya, menghemat cost cukup dan efisiensi waktu gitu ya. Dari risk juga untuk resiko tadi pemaparan dari Pak Riyandi, resiko kemudian antisipasi gitu ya Pak ya, antisipasi juga bisa kita antisipasi dari data science ini gitu. Tadi seperti yang dicontohkan oleh Pak Riyandi tentang power line, penentuan BSN water, kemudian prediksi dari P dan T di pipeline untuk transfer oil misalkan, dan sebagainya gitu, dan maintenance pompa. Nah dari data science ini saya mungkin ringkas ulang, ada 5 level yaitu deskriptif, eksploratif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif. Itu yang kita lakukan ya kalau untuk jadi data scientist gitu ya Pak ya. Kurang lebihnya mungkin seperti itu. Nah, untuk dari mahasiswa ini tadi ada saran dari Pak Riyandi untuk terus belajar, terutama bukan hanya basic-basic gitu, mungkin yang dari perminyakan saja, namun juga bisa dikembangkan dan diintegrasikan dengan computer science atau programming skill, math and statistik gitu ya Pak ya. Banyak sekali. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan, saya mewakili dari panitia kepada Pak Riyandi. Sebelumnya dapat titipan door prize-nya kepada Pak Paulus dan Pak Rizky. Selamat dapat door prize nih dari panitia. Nanti bisa dihubungi oleh panitia. Dengan ini untuk sesi pemaparan dari Pak Riyandi, saya ucapkan terima kasih banyak Pak Riyandi. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada MC yaitu Saudara Maria Ulfa. Terima kasih sekali lagi Pak Riyandi. Terima kasih Bu, terima kasih kawan-kawan. Baik, terima kasih Mbak Ratna yang telah memandu sesi pemaparan materi dan bertanggung jawabnya. Kemudian memasuki acara selanjutnya yaitu penyerahan memento kepada pembicara secara simbolis. Memento akan diserahkan oleh Pemukis Alkaf kepada Pemukis Alkaf, dipersilahkan.
Sebelumnya terima kasih banyak Pak kepada Bapak Ibu Muhammad Yandi yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi materi di acara webinar series 3 ini. Materi yang Bapak sampaikan ini sangat komprehensif sekali, semoga bisa bermanfaat untuk kami sebagai pendengar, dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih Mbak Farah. Semoga bermanfaat ya sharingnya. Kita sama-sama belajar kok di sini. Saya juga banyak mendapatkan feedback dari kawan-kawan selama sesi diskusi tadi. Terima kasih Faras, dan terima kasih kepada Bapak Muhammad Yandi yang telah meluangkan waktunya dan berbagi ilmunya kepada kami. Terima kasih juga kepada Ibu Ratna Widyaningsi yang telah memandu acara webinar ini sebagai moderator sehingga acaranya bisa berjalan dengan lancar. Dengan berakhirnya sesi pemberian memento tadi, maka berakhirlah acara webinar series 3 Road to Rise 2022 kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Saya Maria Ulfa Kotronada, mewakili seluruh panitia mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live kawan-kawan ya, saya mau ada kegiatan lain soalnya. Baik, Semoga terima kasih bermanfaat banyak, Pak. sesinya. Selamat siang. Ya, Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.